Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Papindo, channel YouTube yang memang kita kembangkan dalam rangka untuk bakti anak negeri. Pemirsa, kali ini saya mempodcast orang ganteng. Ini saya perkenalkan pemirsa, Bapak Dr. Siamu Manurung, MA. Kalau dilihat dari nama Siamu itu, saya sudah mendefinisikan beliau Muslim. Asal kata dari siap, Asia, puasa. Nah, begitu ya. Siap. Apa kabar Pak? Sehat. Alhamdulillah. Pemirsa, Pak Dr. Siamu ini juga sebagai seorang peneliti ya. Kita kali ini mempunyai sebuah topik yang, wah ini topiknya itu agak Pak Siamu. Mungkin tidak banyak masyarakat yang tahu gitu kan ya. Dan juga di telinga ini juga belum terlalu familiar gitu kan. Tetapi saya ingin coba untuk menanyakan sesuatu yang mungkin menjadi topik bahasan di minggu ini gitu ya. Di antara kesibukan kita secara keseluruhan, kesibukan bangsa ini kan gitu, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang menarik. Nah pemirsa, kita mempunyai topik tentang perdagangan syariah. Luar biasa. Apa sih Pak yang dimaksud dengan perdagangan syariah itu Pak Siam? Baik, terima kasih Pak Bagus. Para pendengar atau pemirsa yang berbahagia, ketika kita berbicara terkait dengan perdagangan syariah, ini sebenarnya sesuatu hal yang sudah lama, artinya di masa Rasulullah itu sudah dilaksanakan. Hanya saja dalam konteks regulasi, dalam konteks implementasi, memang sesuatu hal yang baru. Jadi perdagangan syariah itu adalah bagaimana terjadinya kegiatan perdagangan yang menurut aturan Islam itu sendiri. Jadi di situ Islam punya konsep dan punya sistem yang membangun dari isi perdagangan syariah itu sendiri. Gitu Pak. Iya. Kalau dari sisi kita runut ke undang-undang, ada nggak payung hukumnya? Kalau kita melihat dari undang-undang, pertama mungkin yang harus kita pahami adalah kebebasan beragama. Artinya mayoriti umat Islam memiliki kebebasan bagaimana ia mendapat kebutuhan dalam keberagamaan. Paling tidak, kalau saat ini ada namanya ia butuh produk halal, maka ia harus butuh juga terkait dengan jasa perdagangan syariah yang mendukung kehalalan tersebut. Oh gitu. Nah, jadi di situ kita bisa lihat ya aspek dari regulasi pemerintah tadi. Lalu dari aspek perlindungan konsumen. Jadi nomor 8 tahun 99 itu ya masyarakat mayoriti muslim itu berhak memilih jasa yang bagaimana yang membangun aspek dari konsep keberibadahannya. Itu yang saya maksud tadi. Ya gitu ya. Nah kalau gampang-gampangnya gitu kan, gampang-gampangnya orang atau masyarakat mengetahui perdagangan syariah itu apa gitu kan ya. Katakanlah kita kan tidak hanya bicara tentang halal haram, ya kan? Apakah kaitannya dengan distribusi? Apakah ada distribusi syariahnya? Kaitan promosi? Apa juga ada promosi syariahnya? Hal-hal apapun yang menjadi komponen dalam sebuah perdagangan. Iya baik Pak. Jadi yang kita pahami bahwasanya perdagangan itu kan kita harus dilihat pada aspek adanya materi dan adanya jasa. Oke. Ya. Jadi kalau secara materi produk halal itu menjadi ada wujudnya. Dalam perjalanan produk halal untuk sebagai perdagangan jasanya, di situ kita juga punya sistem. Dalam Islam itu ada namanya syariah. Nah begitu. Apa itu kira-kira kalau salah satu unsur dari situ adalah ya bagaimana kita umpamanya ya berdagang itu memang dalam kapasitas secara teologis itu adalah ibadah. Lalu bagaimana kita berdagang bertransaksi itu adalah tidak mengumpul-ngumpulkan menumpukkan barang.
Lalu ketika kita berdagang tidak boleh memasukkan barang. Lalu kita kalau berdagang memang jujur bahwa satu barang itu seperti ini. Ketika menimbang juga kita harus bisa melebihkan. Dalam kapasitas lebih ini artinya untuk mengantisipasi susutnya barang itu sendiri. Lalu beradaptasi dengan lingkungan yang sebenarnya harus dijaga. Lalu orang yang menjual dan membeli itu secara sumber daya manusianya mengalami biasa bahasanya tidak dibodohi lah. Artinya terjadi sebuah kemajuan dalam pengetahuan begitu. Ya, saya coba garis bawahi tidak dibodoh-bodohi. Misalnya, saya seorang pedagang. Baik. Gitu ya, Pak Syam. Saya punya sebuah produk barang tertentu yang saya juga membeli dari produsen misalnya. Harganya adalah 10.000. Terus saya jual kepada konsumen misalnya 15.000. Boleh tidak? Atau katakanlah saya simpulkan bahwa perdagangan syariah itu adalah jujur dengan mengatakan harga, kalau bahasa Jawanya kulaannya gitu kan ya, harga modal awalnya itu segini misalnya. Apa seperti itu perdagangan syariah? Oke, baik. Jadi pertanyaan Bapak ini kan ada dua hal yang harus kita telah ya, Pak. Pertama dari aspek konsep dengan aspek regulasi yang ada. Oke. Kalau dalam aspek konsep, karena ini adalah perdagangan syariah, kita harus melibatkan Dewan Syariah Nasional, bagaimana ia mengeluarkan fatwa, menerjemahkan dari syariah itu sendiri, lalu bagaimana dari BPJPH, ya, Badan Penyelenggara Penjaminan Produk Halal itu juga memberikan aspek kejelasan tentang perdagangan itu sendiri. Jadi kalau sebagai contoh tadi Bapak mengatakan bagaimana apakah itu halal atau tidak halal, ya kita kembalikan dulu, kita berjalan kita ini harus sesuai dengan Dewan Syariah Nasional yang diakomodir oleh MUI. Nah, ini kan mesti sebagai wacana nih Pak. Jadi bukan sesuatu hal yang perlu kita terburu-buru. Ini adalah konsep untuk menjamin dan melindungi umat Islam bagaimana ia mendapatkan kebutuhannya dalam syariah dan perdagangan itu. Gitu ya. Jadi kita belum bisa belum bisa menyelesaikan kasuistik ya seperti Bapak katakan. Namun dalam etika kita sudah mempelajari secara akademis konsep. Namun implementasi kita membutuhkan dari fatwa Dewan Syariah Nasional dan Kementerian Agama untuk memberikan regulasi terkait dengan itu. Begitu. Ya. Oke. Nabiullah Muhammad SAW itu pernah juga menjadi seorang pedagang gitu kan ya. Nah, tentunya apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu tentu menjadi sunnah bagi kita semua kan begitu ya. Nah, kira-kira perdagangan syariah kalau diimplementasikan ke dunia sekarang gitu kan, apakah memang persis seperti itu? Semangatnya persis. Ya, semangatnya persis ya, karena yang kita ambil dari sunnah itu adalah ruhnya. Nah, ya ruhnya. Artinya ketika kita tidak diperbolehkan memperdagangkan hal-hal yang haram. Jelas. Kita tidak boleh memberikan informasi palsu apa yang kita dagangkan. Jelas. Nah, jadi bentuknya mengalami sesuatu hal yang berubah dengan terdahulu, tapi semangat ruhnya itu kita ambil di situ. Itu yang harus kita paham. Jadi saya tadi kemukakan di awal kan. Jadi ketika kita berbicara perdagangan syariah ini sudah dilakukan di zaman Rasulullah. Hanya saja bagaimana kita bisa mendapatkan regulasi dan keberpihakan hari ini untuk sebagai pelayanan umat di Indonesia. Oke. Perdagangan syariah, ini pertanyaan saya agak substantif. Siap. Karena pertanyaan saya pasti saya sesuaikan dengan seorang dokter kan gitu kan. Sore hari Ini bisakah perdagangan syariah itu mengikuti perkembangan zaman yang saat ini serba digital? Baik. Misalnya orang live di salah satu marketplace misalnya kan, atau orang live di salah satu media sosial. Tetapi ketika kita tahu media sosial juga kadang-kala ada sponsor yang kadang-kala juga bertentangan dari syariah agama kan begitu ya.
kira-kira pertanyaan saya adalah perdagangan syariah itu bisa nggak mengikuti perkembangan zaman seperti itu? Ya, yang jelas perdagangan syariah itu sudah dipastikan sangat bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, contoh ya, bagaimana kita mewajibkan ya segala ukuran perdagangan itu dengan emas. Artinya tidak terjadi monopoli. Itu sebagai konsep. Ketegasan perlu di situ dari pemerintah untuk memberikan perlindungan. Nah, kalau itu menjadi ukuran dari transaksi perdagangan, khususnya umpama kita di ekspor impor, insya Allah ini menjadi stabil. Kondisi tidak ada satu kelompok yang menguasai tentang konteks perdagangan itu sendiri. Nah, jadi sistem digitalisasi hari ini yang memanfaatkan itu sangat berpeluang sekali. Ijab gobul harus terjadi. Artinya perangkat lunak dari digital itu kan juga bisa memberikan instrumen kepercayaan kepada orang yang melakukan transaksi perdagangan, siapa yang jual yang membeli kan gitu. Artinya seluruh instrumen itu kan sudah memiliki perangkat untuk memberikan instrumen kepercayaan, dan kepercayaan itu adalah pesan dari agama. Artinya instrumen mengalami perubahan, namun substansialnya, trustnya itu tetap menjadi pesan dari ajaran agama itu sendiri. Jadi begitu Pak. Berarti bisa lah ya, bisa mengikuti perkembangan zaman. Bisa. Nah, kita tahu bahwa di provinsi saudara kita di daerah istimewa Aceh, gitu kan, dia sudah menjalankan syariat Islam dalam tata kehidupannya sehari-hari. Itu kalau diimplementasikan di Aceh itu, perdagangan syariah itu seperti apa kira-kira? Iya, baik. Jadi di wilayah Provinsi Aceh sebagai wilayah provinsi otonomi khusus itu memang memiliki kebebasan dalam tanda petik, artinya menjalankan syariahnya. Di sana sudah kita dapatkan regulasi bahwasanya bank-bank pun secara konvensional sudah tidak ada lagi. Di sana bank semuanya syariah. Lalu terkait dengan jasa kegiatan asuransi pun sudah syariah. Namun perdagangan itu juga menjadi kontribusi kita dari Papindo untuk memberikan kepada kepada kalangan masyarakat Aceh itu sebagai sebagai wilayah bagaimana mengimplementasikan perdagangan produk halal berbasis syariah itu sendiri. Jadi memang ini saya mengatakan begini Pak ya, jangan ada timbul ketakutan ya di kalangan orang non-muslim memahami perdagangan syariah ini. Ini artinya bagaimana kita menjalankan nilai kemanusiaan di dalamnya. Kalaupun ada orang-orang non-muslim melakukan perdagangan, itu ada syaratnya. Dan kita pun sebagai muslim ada syaratnya. Contohnya Bapak nanti, ketika Bapak mendapatkan keuntungan, kewajiban Bapak membayar zakat itu juga harus ada. Ya, jadi zakat Bapak itu bagaimana? Diimplementasikan atau dipergunakan atau difungsikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apakah itu memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang ingin belajar, apakah membuka lapangan pekerjaan dengan adanya lembaga yang industri yang bisa memfasilitasi itu juga menjadi sebuah perhatian kita. Ya. Gitu Pak. Nah, terkait dengan fungsi dari Papindo, kira-kira apa yang akan bisa dilakukan di Provinsi Aceh ini? Yang jelas Papindo itu adalah lembaga profesi yang membantu bagaimana kebutuhan pemerintah melindungi rakyatnya terkait dengan perdagangan, bagaimana kebutuhan konsep secara akademis di perguruan tinggi untuk bisa diimplementasikan di lapangan, dan bagaimana kebutuhan masyarakat umumnya untuk memahami bagaimana perdagangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Khususnya Aceh, kita mempersiapkan konsep. Hari ini kita dari Papindo, Dewan Syariah Nasional, MUI, PPTBH berusaha, dan Ormas juga berusaha kita memusyawarahkannya, mendiskusikannya, memuzakarahkannya ya, agar kiranya ini konsep bisa diimplementasikan di Aceh sebagai wilayah provinsi khusus terkait dengan pelaksanaan syariah. Oh gitu ya. Di syariah agama Islam ada konsep mudarabah musyarakah, ya kan? Nah, kira-kira apa memang seperti itu yang nantinya
akan menjadi sumbangsi pemikiran Papindo ke Provinsi Aceh? Iya, artinya segala sesuatu hal dalam konsep perdagangan ajasnya musyawarah. Lalu mudharabah adalah sistem bagaimana antara keuntungan dan kerugian itu sama-sama dalam konsekuensi menerima keadaannya. Musyarakatnya? Ya, artinya bermusyawarah, berserikat. Itu yang saya katakan tadi. Nah, jadi segala sesuatu halnya tidak ada monopoli situ. Nah, jadi memang ini sesuatu hal yang apa ya? Sesuatu hal yang nampaknya seperti yang baru. Tidak, ini sudah sangat berpeluang. Di perguruan tinggi keagamaan Islam ada di situ fakultas ekonomi dan bisnis Islam, ada ekonomi Islam, bisnis syariah. Secara akademis sebenarnya mereka itu sudah siap untuk bekerja sebagai pelaku perdagangan di masyarakat. Namun kan kita harus juga berpikir, jadi pemerintah hari ini juga harus berpikir bagaimana para alumni-alumni perguruan tinggi keagamaan atau di fakultas-fakultas yang melakukan kegiatan akademis jurusan yang berbasis ekonomi ataupun perdagangan syariah, itu bagaimana mengimplementasinya. Jadi ketika Papindo hadir dengan menyiapkan konsep perdagangan ekspor impor ya produk halal berbasis syariah tadi, ini secara tidak langsung membuka lapangan pekerjaan pada mereka. Bagaimana sebenarnya implementasi secara akademik mereka dapatkan, lalu secara profesi di lapangan Papindo hadir untuk membimbing dan ya menemani mereka untuk masa depannya gitu. Iya. Artinya bahwa masyarakat tidak perlu juga takut ya. Tidak perlu takut terhadap kaitan dengan andaikan perdagangan syariah itu juga diterapkan tentu dengan spirit kebersamaan, musyawarah gitu kan ya, saling menguntungkan. Baik. Kan tidak merugikan satu dengan yang lain. Gitu. Nah, boleh dong Pak Dr. Syamo untuk bisa ngomong ke masyarakat Aceh kira-kira hal-hal yang ke depan kita bisa menjadi sebuah sumbangsih Papindo. Silakan Pak Syamo. Baik, kepada masyarakat Aceh, ini salam saya. Walaupun saya bermarga Manurung, sebenarnya istri saya juga orang Aceh. Ya, Papindo hadir untuk memberikan bagaimana konsep perdagangan dari produk halal berbasis syariah. Kita sedang mendiskusikan, sedang menyiapkan konsep produk untuk diimplementasikan di Aceh. Papindo, Dewan Syariah Nasional, BPJBH, Kementerian Agama sangat begitu antusias insya Allah untuk kebutuhan kita di Aceh tersebut. Ingat, hadis Rasul mengatakan bahwasanya usaha yang baik itu adalah berdagang. Berdagang dalam konsep kita adalah bagaimana memperbanyak ekspor, mengurangi impor sebagai usaha untuk menjaga investasi dan keuangan negara. Wah, luar biasa ini. Tidak salah Papindo punya Pak Dr. Syamo ini kan. Siap. Nah, kalau ini juga didengar oleh Gubernur Aceh, kira-kira dukungan regulasi apa yang diminta oleh Gubernur? Silakan bisa. Baik, kepada Bapak Gubernur, kami berharap tolong dipersiapkan data, peta terkait dengan kebutuhan bagaimana beragama yang mencerdaskan masyarakatnya. Kita beragama memang melalui tradisi, namun membangun sumber daya manusia itu juga kita harus pahami dari aspek sumber daya manusianya. Harapan kami, Pak Gubernur bisa menyiapkan data-data, peta-peta, potensi-potensi lokal yang bisa kita salurkan sebagai produk untuk kita perdagangkan ke luar negeri. Insya Allah itu akan menjamin bagaimana keekonomian masyarakat Aceh terjaga dengan baik. Wah, luar biasa Pak Syamo. Pemirsa, percakapan yang luar biasa. Tapi ini maaf, ada hubungannya nggak sih kalau saya kan pernah mendengar nih ceritanya, perdagangan syariah dengan kontainer syariah, ada nggak sih? Sedikit saja, nggak usah dianukan gitu. Baik. Ada nggak sih?
hubungannya? Sangat ada hubungannya. Oh begitu. Oh, Karena segala perdagangan tidak lepas dari pintunya adalah pelabuhan. pelabuhan. Dan pelabuhan tersebut ada di dalamnya kontainer. Yang kontainer itu sendiri harus sesuai dengan konsep syariah. Wah, luar biasa pemirsa. Saya sudah bisa membayangkan apa yang terjadi ke depan, tetapi tidak akan kita tuntaskan saat ini supaya Anda bisa melihat channel Papindo setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Demikian, terima kasih Pak Syamo. Sama-sama, terima kasih. Apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ini berkah untuk semuanya. Amin, amin. Terima kasih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tonton terus channel Papindo. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.